Tanda akhir zaman. Dalam Islam, tanda-tanda akhir zaman disebutkan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW. Namun, untuk mengaitkan kebakaran yang terjadi di Los Angeles atau tempat lain sebagai pertanda akhir zaman, kita perlu berhati-hati dan berdasarkan dalil yang jelas. Penjelasan kebakaran sebagai fenomena alam. 1. Fenomena alamiah. Kebakaran di Los Angeles sering terjadi karena kondisi geografis dan iklim wilayah tersebut. Los Angeles berada di wilayah yang rawan kebakaran hutan karena musim panas yang kering, angin Santa Ana, dan vegetasi yang mudah terbakar. Fenomena ini lebih bersifat alamiah daripada tanda spesifik akhir zaman. 2. Perubahan iklim. Dalam konteks global, kebakaran ini juga dipicu oleh perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam. Hal ini lebih mengarah pada kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan. Tanda-tanda akhir zaman dalam Islam. Beberapa tanda besar dan kecil akhir zaman disebutkan dalam hadits. Contoh tanda-tanda besar yang berkaitan dengan alam adalah 1. Munculnya duhan asap tebal. Dalil. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Quran Surat Ad-Duhan 10. Duhan adalah salah satu tanda besar yang jelas. Namun kebakaran di Los Angeles belum dapat disamakan dengan peristiwa ini. 2. Munculnya api besar di Hijaz. Hadits, tidak akan terjadi kiamat hingga keluar api dari tanah Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta di Busra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Api yang dimaksud dalam hadits ini terjadi di wilayah Hijaz Arab Saudi, bukan di Amerika Serikat. 3. Kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi banyak fitnah, kebakaran, dan kehancuran sebelum kiamat. Namun, hadis-hadis ini perlu dipahami dalam konteks global dan tidak selalu spesifik pada satu lokasi. Pendekatan Islam terhadap bencana. Bencana seperti kebakaran dapat dijadikan sebagai pengingat bagi umat manusia untuk 1. Memperbaiki akhlak dan amal ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidina asili yuzikahum badal lazi, amilu la'allahum yarjiun. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bila pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan sifat buruk orang musyrik Mekah yang menuhankan hawa nafsu, melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan lautan. Al-fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan perusakan. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk al-fasad adalah perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir atau memulihkan kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah sayang kepada manusia.
Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun akan hancur. Allah berfirman, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Al-Fatir ayat 45. Dengan penimpaan kepada mereka sebagian akibat perusakan alam yang mereka lakukan, Allah berharap manusia akan sadar. Mereka tidak lagi merusak alam, tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem yang dibuat Allah, tetapi mematuhinya. Mereka juga tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah, tetapi mengimaninya. Memang kemusyrikan itu suatu perbuatan dosa yang luar biasa besarnya dan hebat dampaknya sehingga sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Bahkan sulit dipanggul oleh alam. Sebagaimana dinyatakan firman-Nya. Hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena ucapan itu. Maryam ayat 90. Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukannya dengan yang lain. Sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi ditundukkan Allah untuk menjadi tempat kediaman manusia. Akan tetapi, alih-alih bersyukur, manusia malah menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam. Contoh yang merupakan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di tanah air karena ulah manusia adalah kebakaran hutan dan banjir. Dengan ditunjuknya manusia sebagai khalifah, di samping memperoleh hak untuk menggunakan apa yang ada di bumi, mereka juga memikul tanggung jawab yang berat dalam mengelolanya. Dari sini terlihat pandangan Islam bahwa bumi memang diperuntukkan bagi manusia. Namun demikian, manusia tidak boleh memperlakukan bumi semaunya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh kata-kata bumi 453 kali, yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada langit atau surga 320 kali. Hal ini memberi kesan kuat tentang kebaikan dan kesucian bumi. Debu dapat menggantikan air dalam bersuci. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bumi diciptakan untukku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ada semacam kesakralan dan kesucian dari bumi, sehingga merupakan tempat yang baik untuk memuja Tuhan, baik dalam upacara formal maupun dalam perikehidupan sehari-hari. Sumber, kemenak.go.id 2. Mengelola alam dengan bijak. Islam mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 30 termasuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan. Kesimpulan, kebakaran di Los Angeles lebih cenderung merupakan fenomena alam dan dampak perubahan iklim, bukan pertanda khusus akhir zaman menurut dalil syar'i. Namun, bencana ini dapat dijadikan pengingat untuk introspeksi, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan menjaga bumi sebagai amanahnya. Menghubungkan peristiwa tertentu dengan akhir zaman tanpa dalil yang jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak berdasar.